dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Nah, tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misda SAG MPD. Nah, pada UAS mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan ini terdapat 3 soal. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu urgensi pendidikan kewirausahaan dalam pembentukan kemandirian peserta didik. Yang kedua, sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saya dengan mengungkapkan beberapa alasan yang tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga, berikan oleh saudara beberapa contoh wirausaha dalam bidang pendidikan dalam agama Islam dengan memberikan analisis peluang dan tantangannya. Nah, terdapat 3 soal. Mari kita lanjut ke jawaban saya. Soal pertama, jelaskan urgensi pendidik kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Jadi, pendidikan kewirausahaan di PAI punya urgensi besar buat membentuk kemandirian siswa, terutama di Pontianak, di mana banyak keluarga bergantung pada usaha kecil seperti jualan makanan atau jasa. Kita ambil contoh seperti Nabi Muhammad SAW yang dulu sukses berdagang sebelum menjadi Rasul. Kita bisa mengajarkan siswa nilai Islam seperti ikhlas, jujur, dan kerja keras sambil praktek usaha nyata di kelas atau kegiatan sekolah. Ini sangat penting karena di zaman sekarang lapangan kerja formal itu sangat susah, apalagi di wilayah Kalimantan Barat yang ekonominya dari UMKM. Jadi, lewat pendidikan ini, siswa PAI tidak cuma hafal Al-Quran, tapi juga belajar bikin usaha sendiri seperti jualan kue kering atau les privat agama di rumah. Dampaknya, siswa menjadi mandiri yang finansial, mengurangi pengangguran pemuda, dan menyebarkan nilai syariah di masyarakat Pontianak yang multikultural. Misalnya, orang tua kita pedagang di pasar, mungkin bisa cerita pengalaman mereka ke anak-anak sekolah, biar generasi muda ikut mandiri tanpa menunggu ijazah. Urgensinya makin kuat di era digital, di mana kita bisa jualan online via WhatsApp ke seluruh Kalimantan tanpa modal yang besar. Jadi di sini saya mengambil 4 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saya. Pertama yaitu praktik langsung, 2 belajar seru dan inovatif, ketiga pendekatan proyek berbasis kelompok, dan keempat simulasi pasar atau market day. Kita bahas yang pertama dulu. Nah, di sini saya mengambil contoh siswa langsung mengelola usaha kecil di sekolah seperti bikin dan jualan es teh manis atau makanan lain di kantin setelah pelajaran PAI selesai. Alasannya agar siswa bisa merasakan untung rugi sungguhan, melatih hitung-hitungan sederhana, dan juga membangun rasa tanggung jawab tanpa teori yang panjang. Nah, yang kedua, belajar seru dan inovatif, seperti menceritakan tetangga yang sukses dalam menjual baju koko atau hijab melalui via Instagram, atau bisa sambil melakukan kuis ringan di kelas. Alasannya, metode ini bikin siswa betah belajar nilai kewirausahaan seperti kreatif, pantang menyerah, dan tidak cepat bosan seperti hanya menghafal saja. Ketiga yaitu pendekatan proyek berbasis kelompok. Siswa kelompok membuat proyek sederhana, misalnya membuat tote bag sablon. Setelah itu siswa dapat mempresentasikan hasilnya di kelas. Alasannya dapat membangun kerjasama tim dalam melatih kreativitas dan problem solving nyata, serta hasil proyek yang mereka buat bisa diperjualbelikan. Dan yang terakhir yaitu simulasi pasar atau market day. Dapat mengadakan hari khusus di hari Jumat untuk mengadakan jualan bebas seperti stand makanan atau aksesoris sholat. Pembelinya bisa dari guru atau orang lain. Alasannya dapat melatih inisiatif, negosiasi, dan senyum melayani kayak layaknya pedagang. Nah, hasilnya siswa bisa paham apa itu dinamika usaha real tanpa keluar modal besar. Ini paling ampuh untuk
membangun karakter entrepreneur di tengah budaya gotong royong Pontianak. Contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam. Pertama, dapat membuka les privat tahfiz Quran rumahan atau di masjid setempat. Nah, kita dapat membuka kelas hafalan Al-Quran ini pada sore hari setelah anak-anak pulang sekolah. Dan dengan bayar per pertemuan Rp 20 sampai 50 ribu. Nah, peluangnya permintaan ini dari ibu-ibu agar anaknya bisa lancar membaca Al-Quran. Tantangan jadwal bisa bentrok sama dagang pagi orang tua atau pekerjaan orang tua, dan juga membutuhkan kesabaran dalam mengajar anak yang sedikit rewel. Yang kedua, mungkin kita bisa berjualan buku atau alat sholat melalui via online dari rumah, mulai dari mukena anak, sajadah mini, dan lain-lain. Misalnya kita berjualan di WhatsApp atau TikTok. Peluangnya kita hanya membutuhkan modal kecil seperti 1 juta atau 2 juta di awal-awal, karena jangkauan pelanggannya sangat luas. Untuk tantangannya mungkin dari internet yang sedikit lemot atau kompetisi dari toko-toko besar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan menurut saya. Dalam menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan pendidikan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan para penonton semua. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.